Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Kali ini kita akan bahas tentang kisah Nabi Ilyasa alaihi salam, ya. Nabi Ilyasa alaihi salam. Jadi masuk bab 5 ya. Bab 5 kisah Nabi Ilyasa alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur Ismaila wal Yasa'a wa dzal kifli wa kullum minal akhyar. Dan ingatlah Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, dan Nabi Dzulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Lutan kullun faddalna 'alal alamin. Dan Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, dan Nabi Lut alaihi salam, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Jadi Nabi Ilyasa ini adalah anak angkat dari Nabi Ilyas alaihissalam. Kemarin kita bahas Nabi Ilyas ya, sekarang Nabi Ilyasa, anak angkatnya Nabi Ilyas. Ayahnya Nabi Ilyasa namanya Akhtub bin Ajuz. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti Nabi Ilyas alaihissalam dalam menyeru kaum Bani Israel yang sebelumnya adalah tugas Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, kaum Bani Israel ini berada di sebuah daerah yang bernama Banyas, yaitu sebuah kota di negeri Syam. Adapun kedudukan Nabi Ilyasa alaihissalam itu sejajar ya, sama sebagaimana Nabi Ismail, Nabi Dzulkifli, dan juga yang lainnya, seperti yang tadi dibacakan dalam ayatnya itu ya. Kemudian sekarang kisah singkatnya Nabi Ilyasa alaihissalam. Jadi Nabi Ilyasa ini merupakan seorang nabi yang bertugas mengajak kaum Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua perbuatan sesat yang selama ini mereka lakukan. Apa hikmahnya ya kan? Hikmahnya ya, meneladani kisah Nabi Ilyasa itu. Pertama, dengan meneladani kisah Nabi Ilyasa, kita dapat mengambil beberapa hikmah, antara lain 1. Taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala yang dilarangnya. Kemudian berlaku jujur. Nah, ini hikmah meneladani kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa jujur, maka kita berlaku jujur, menyampaikan bahwa kebenaran adalah kebenaran dan berusaha menegakkannya meski banyak tantangan, serta menyampaikan yang salah adalah salah dan berusaha untuk menjauhinya ya. Tegas dengan segala prinsip kebenaran. Ini yang ketiga, hikmah meneladani kisah Nabi Ilyasa. Yang ketiga, tegas dengan segala prinsip kebenaran, terutama yang berkaitan dengan akidah dan agama. Dan yang keempat, bersikap ramah dan penyayang. Meski harus tegas, namun harus diiringi dengan sikap penyayang, ramah gitu ya. Karena orang yang penyayang akan disayangi oleh orang lain dan bahkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya. Itu sekilas tentang kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Jadi kesimpulannya, wahyu Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan oleh malaikat Jibril ya, dan makhluk yang paling mulia di muka bumi ini adalah manusia. Nabi Ilyasa ini diutus kepada kaum Bani Israel ya. Dan ayah Nabi Ilyasa bernama Akhtub bin Ajuz ya. Kaum Nabi Ilyasa tinggal di sebuah kota yang bernama Banyas. Kemudian salah satu ibadah yang merupakan bentuk penghambaan manusia kepada Allah, itulah yang disebut dengan ibadah sholat ya.
Kemudian setiap nabi dan rasul merupakan orang yang memiliki akhlak yang mulia, siapapun nabinya. Nah, kita wajib mendengarkan dan mentaati atas seruan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi orang-orang yang beriman berupa surga. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dulu kepada manusia, ya. Kembali Nabi Ilyasa, ya. Itu nama aslinya adalah Yasa bin Akhtub, ya. Nama asalnya Yasa bin Akhtub. Ya. Itu kemudian menjadi nabi disebut dengan Ilyasa, ya. Putra angkat dari Nabi Ilyas, ya. Kemudian nabi dan rasul yang diutus setelah Nabi Ilyas yaitu Nabi Ilyasa itu. Jadi Ilyasa, baru nanti Dzulkifli, terus nanti Daud, Sulaiman, Ilyas. Nah, ya ini ya, Ilyasa. Dan seterusnya. Nah, setelah wafatnya Nabi Ilyasa alaihissalam, kaumnya menjadi orang-orang yang kafir kembali. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka, ya. Nah, inilah pelajaran singkat tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Tugasnya seperti biasa mengerjakan uji kompetensi halaman 38 sampai 39, ya. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.